Halo teman-teman, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang peluang. Tetapi sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Anissa Wirawati dengan NIM 191414148. Saya sendiri Deborah Christine Manalu dengan NIM 191414146 dan Esther Natasha Panjaitan dengan NIM 191414099. Kami akan menjelaskan tentang contoh yang pertama, yaitu sebagai berikut. Nis, nanti kita kelas ngapain ya? Hari ini kan kita ada pemilihan ketua kelas, Dep. Oh iya ya, kalau aku nyalonin diri jadi ketua kelas, kira-kira peluang aku terpilih jadi ketua kelas berapa ya? Kan kita satu kelas terdiri dari 36 siswa, sehingga banyak anggota dalam ruang sampel ada 36 atau disebut dengan NT 36. Yang ingin mencalonkan diri jadi ketua kelas, kita sebut jadi himpunan A yang beranggotakan Deborah, atau banyaknya elemen dalam kejadian A itu 1. Sehingga dari rumus peluang yang kita ketahui, PA sama dengan NA per NT. NA-nya tadi 1, NT-nya 36, sehingga peluang Deborah menjadi ketua kelas ialah 1/36. Peluang kejadian majemuk. Definisi dari peluang kejadian majemuk adalah suatu ruang sampel T dari suatu percobaan terdapat kejadian A dan B. Kejadian tunggal yang mengaitkan antara kejadian A dengan kejadian B, yaitu kejadian munculnya A atau B dengan notasi A gabung B, dan munculnya A dan B dengan notasi A iris B, atau kejadian munculnya secara bersama-sama. Peluang kejadian majemuk itu ada dua. Yang pertama, peluang dua kejadian tidak saling asing. Dapat dilihat diagram Venn-nya seperti berikut. Rumusnya yaitu PA digabung B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B. Lalu yang kedua, peluang dua kejadian saling asing. Bisa dilihat dalam gambar bahwa kedua diagramnya itu bebas. Sehingga PA gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B. Tapi karena irisannya sama dengan 0, dapat dituliskan rumusnya PA gabung B sama dengan PA ditambah PB. Soal nomor 2 adalah, pada pelemparan sebuah dadu bermata 6, berapakah peluang mendapatkan dadu bermata 1 atau 3? Pembahasan sebagai berikut. Pada pelemparan sebuah dadu, maka diperoleh total ruang sampel sama dengan 6 atau NT sama dengan 6. Kemudian kita misalkan A merupakan peluang kejadian munculnya mata dadu 1, maka A sama dengan 1. Dan B adalah peluang kejadian munculnya mata dadu 3, maka B sama dengan 3. Total kejadian A dan B masing-masing 1, maka dapat kita tulis NA sama dengan 1 dan NB sama dengan 1. Soal ini merupakan soal peluang kejadian saling lepas, maka kita dapat rumuskan PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB, maka PA gabungan B sama dengan 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 2/6 atau 1/3. Peluang bersyarat. Apa sih sebenarnya peluang bersyarat itu? Peluang bersyarat adalah peluang terjadinya kejadian A bisa diketahui kejadian B terjadi. Peluang bersyarat dilambangkan dengan P, A, B. Disebut peluang A dengan syarat B. Peluang kejadian A dengan syarat B itu dirumuskan dengan P A strip B sama dengan N A iris B per NB, di mana NB itu tidak boleh sama dengan 0. Untuk contoh soal nomor 3, sebuah kotak berisi 5 tutup botol berwarna merah
dan 4 tutup botol berwarna hijau. Dari dalam kotak diambil 3 buah tutup botol satu persatu tanpa pengembalian. Berapakah peluang ketiga tutup botol yang terambil adalah berwarna hijau? Nah, untuk penyelesaiannya, dimisalkan H itu adalah tutup botol berwarna hijau, sehingga jumlah dari H sama dengan 4. Lalu M itu adalah tutup botol berwarna merah, sehingga jumlah dari M sama dengan 5. Maka dari itu diperoleh bahwa ruang sampelnya sama dengan 9, yaitu jumlah tutup botol berwarna merah ditambah dengan jumlah tutup botol berwarna hijau. Lalu ditanya peluang terambilnya tutup ketiga botol berwarna hijau yang diambil satu persatu tanpa pengembalian adalah berikut penyelesaiannya. Bisa dilihat pada ilustrasi gambar berikut. Pada pengambilan pertama, ada 4 tutup botol berwarna hijau. Lalu pada pengambilan kedua, ada 3 tutup botol hijau karena sudah diambil satu sebelumnya. Jadi, ruang sampelnya adalah 8. Lalu pada pengambilan ketiga, tersisa 2 tutup botol berwarna hijau dan ruang sampelnya menjadi 7. Sehingga peluang terambilnya 3 tutup botol berwarna hijau yang diambil satu persatu tanpa pengembalian adalah P H1 irisan H2 irisan H3 sama dengan 4/9 dikali 3/8 dikali 2/7 sama dengan 24/504 atau sama dengan 1/21. Lalu selanjutnya adalah peluang kejadian saling bebas. Dua kejadian dikatakan saling bebas apabila peluang kejadian pertama tidak dipengaruhi oleh kejadian kedua, atau sebaliknya peluang kejadian kedua tidak dipengaruhi oleh kejadian pertama. Jika A dan B adalah dua kejadian dalam suatu percobaan, maka A dan B saling bebas apabila P A irisan B sama dengan PA dikali PB. Untuk soal nomor 4, dalam kotak pertama terdapat 4 balon merah dan 3 balon putih. Sedangkan pada kotak kedua terdapat 7 balon merah dan 2 balon hitam. Dari masing-masing kotak diambil 1 balon secara acak. Lalu hitunglah peluang terambil A. balon merah dari kotak 1 dan balon merah dari kotak 2, B. balon merah dari kotak 1 dan balon hitam dari kotak kedua. Untuk yang A, dimisalkan M1 adalah kejadian terambilnya balon merah dari kotak 1 dan M2 adalah kejadian terambilnya balon merah dari kotak kedua. Maka peluang dari M1 sama dengan 4/7, peluang dari M2 sama dengan 7/9, sehingga peluang dari terambilnya balon merah dari kotak 1 dan balon merah dari kotak kedua adalah P M1 irisan M2 sama dengan 4/7 dikali 7/9 sama dengan 4/9. Lalu yang B, misalkan M1 adalah kejadian terambilnya balon merah dari kotak 1 dan H2 adalah kejadian terambilnya balon hitam dari kotak kedua. Sehingga peluang M1 sama dengan 4/7, peluang dari H2 sama dengan 2/9. Maka peluang kejadian terambilnya balon merah dari kotak 1 dan balon hitam dari kotak kedua adalah P M1 irisan H2 sama dengan 8/63.